Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya, Eko Wayu Suryaningsih, kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Ayub 5 ayat 17. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, jika kita lari dari panggilan Allah, ada sesuatu yang harus kita ketahui. Allah memanggil kita kembali kepadanya. Dia tahu bahwa semakin lama kita lari, semakin buruk hidup kita. Dan dia ingin mendapatkan perhatian kita sebelum terlambat. Meskipun Allah sabar, dia tidak akan membiarkan kita mengabaikan panggilannya selamanya. Allah mengasihi kita apa adanya. Tetapi dia terlalu mengasihi kita untuk membiarkan kita tetap seperti ini. Suatu hari nanti dia akan mendapatkan perhatian kita. Seperti halnya cerita dan kisah Yunus. Yunus mengalami hal ini dengan cara yang sulit ketika dia lari dari Tuhan. Dengan menaiki perahu yang menuju ke arah yang berlawanan dari mana tempat Tuhan memanggilnya. Saat dia berada di perahu, badai datang. Dan semakin buruk setiap saat. Itulah yang diceritakan di dalam Yunus 1 ayat 11. Semakin Yunus lari, semakin dahsyat badai itu. Pelarian Yunus memiliki konsekuensi. Hal yang sama berlaku untuk kita. Ketika kita lari dari Tuhan, pada akhirnya kita akan mendapati diri kita dikelilingi oleh badai. Terkadang itu adalah badai koreksi Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mengoreksi kita, itu bukan hal yang negatif. Itu karena Dia mengasihi kita. Orang tua yang penuh kasih akan mendisiplinkan anak-anak mereka karena mereka mengasihi anak-anak mereka dan ingin melihat anak-anak mereka berhasil mengubah perilaku mereka dan hidup dengan kebaikan. Tuhan pun demikian. Firman Tuhan berkata dalam Ayub 5 ayat 17, berbahagialah orang yang ditegur Allah. Janganlah marah ketika ia menegur engkau. Ketika badai semakin dahsyat, rekan-rekan Yunus mengajukan pertanyaan yang sering diajukan orang ketika masalah mulai muncul. Apa yang harus kita lakukan untuk menghentikan badai itu? Jawabannya selalu sama. Kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ketika kita berserah, kedamaian akan datang. Yunus melakukan itu. Dia menjawab, lemparkan aku ke dalam laut, maka laut itu akan tenang. Aku tahu bahwa akulah yang bersalah, sehingga kalian terperangkap dalam badai yang dahsyat ini. Itu adalah tindakan tanpa memikirkan dirinya dari Yunus yang pertama. Dan langkah pertamanya menuju awal yang baru. Dia mengakui bahwa ia adalah penyebab badai itu. Dan dia berserah kepada kehendak Tuhan. Jika kita telah melarikan diri dari rencana Tuhan bagi hidup kita, dan sekarang kita menghadapi badai, mari berserah kepadanya. Mungkin itu bukan badai sungguhan, atau badai di mana kita terdampar atau terlempar ke dalam laut seperti Yunus. Tetapi rasanya sama sakitnya, sama dahsyatnya, sama mengerikannya. Tetapi kabar baiknya adalah kita dapat berserah diri dengan yakin kepada Tuhan karena Tuhan ada untuk kita dan Tuhan memanggil kita untuk kembali. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Ampuni kami Tuhan jika kami saat ini sedang lari dari panggilan-Mu. Tetapi teguhkan dan mantapkan iman kami supaya kami tetap setia dalam panggilan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.